Di sini sahabat lawyer akan membahas mengenai sistem peradilan anak dan faktor kenakalan remaja. Kenakalan remaja umumnya dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Namun, apabila anak tersebut tersangkut dengan hukum, maka proses peradilannya tentu berbeda dengan orang dewasa. Hal ini telah diatur sebelumnya dalam Standar Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai pelaksanaan peradilan anak atau United Nations Standard Minimum Rule of the Administration for the Administration of Juvenile Justice atau the Beijing Rule dan Universal Declaration of Human Rights tahun 1948. Terkait dengan hal tersebut, menurut Pasal 1 Angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012, yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahapan penyidikan sampai dengan tahapan pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan asas perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang anak, profesional, perampasan kemerdekaan, dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran balasan. Faktor yang diklasifikasi oleh Nasriana dalam bukunya yang berjudul Perlindungan Hukum Pidana Anak. Terdapat faktor intrinsik dan intrinsik yang berperan. Intrinsik, yang pertama intelijensia, yang kedua usia, yang ketiga kelamin, yang keempat kedudukan. Dan intrinsik atau lingkungan, yang pertama rumah tangga, yang kedua pendidikan dan sekolah, yang ketiga pergaulan anak, yang keempat media massa. Keluarga sebagai lingkungan terdekat merupakan tempat pertama di mana anak mendapatkan pelajaran dan informasi. Untuk itu, peran keluarga menjadi penting dalam pengaruh tumbuh kembang anak. Faktor lingkungan juga mendapat masalah penting, karena selain keluarga, anak tentu akan berinteraksi dengan dunia luar, baik dengan teman sebaya ataupun di lingkungan sekolah. Ini juga mengambil andil dalam perkembangan mentalitas anak. Oleh karena itu, guru menjadi jembatan untuk mendapat pengawasan perilaku anak di sekolah. Faktor yang menyebabkan munculnya kenakalan pada remaja lainnya kemudian dikompilasi oleh Kamfer dan Alvarado menjadi: yang pertama, kurangnya sosialisasi dari orang tua ke anak mengenai nilai-nilai moral dan sosial. Yang kedua, contoh perilaku yang ditampilkan orang tua atau modeling di rumah terhadap perilaku dan nilai-nilai antisosial. Yang ketiga, kurangnya pengawasan terhadap anak atau baik aktivitas, pertemanan, di sekolah ataupun di luar sekolah, dan lainnya. Yang keempat, kurangnya disiplin yang diterapkan orang tua pada anak. Yang kelima, rendahnya kualitas hubungan orang tua dan anak. Yang keenam, tingginya konflik dan perilaku agresif yang terjadi dalam lingkungan keluarga. 8. Anak tinggal jauh dari orang tua dan tidak ada pengawasan dari figur otoritas lain. 9. Perbedaan budaya tempat tinggal anak, misalnya pindah keluar kota lain atau lingkungan baru. 10. Adanya saudara yang melakukan kenakalan remaja. Bagaimana cara mengantisipasi kenakalan pada remaja atau anak? Yang pertama, orang tua dapat memberikan batasan yang jelas mengenai perilaku kepada anak dengan cara yang cocok. Selain itu, juga memberikan arahan mengenai lingkungan dan pergaulan yang baik kepada anak. Yang kedua, melakukan diskusi dengan anak mengenai perilaku, lingkungan, dan pergaulan. Anak yang dilibatkan dalam diskusi dapat menstimulasikan kemampuan analisisnya. Yang ketiga, memberikan kebebasan pada anak menentukan standar moralnya sendiri setelah berdiskusi dengan orang tua. Yang keempat, komunikatif dengan guru di sekolah. Guru merupakan jembatan siswa dan orang tua di sekolah. Oleh karena itu, peran guru sangatlah penting.
Fenomena di atas membuktikan bahwa anak masih dalam usia yang unstable dan cenderung belum berpikir secara jernih mengenai apa yang pantas dan tak pantas karena dipengaruhi oleh mentalitas yang belum matang. Mereka cenderung mempelajari dan meniru segala sesuatu baik melalui proses komunikasi ataupun tindakan dari suatu kelompok tertentu yang terdekat, sehingga memungkinkan mereka untuk menyerap informasi dengan cepat dan mengeksekusinya dengan cepat pula tanpa memikirkan akibat atau dampak bagi perbuatan tersebut. Oleh karena itu, sahabat lawyer, jangkauan pikiran dan pola pikir anak tertentu berbeda-beda berdasarkan faktor yang mempengaruhinya. Sebenarnya, ada banyak cara dan metode yang dapat kita terapkan pada anak di masa pertumbuhannya. Sesuaikan dan berikan privasi bagi mereka, karena dengan hal tersebut akan membantu untuk mematangkan pola pikir dan mentalitas nantinya. Terima kasih sahabat sekalian telah menyaksikan cuplikan dari Sahabat Lawyer. Semoga bermanfaat bagi kita semua.